Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Berikutnya, saya ajak Anda untuk bergabung kembali dengan rekan Fatma Ayu yang juga saat ini sudah bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di lokasi terdampak awan panas guguran Lumajang, Jawa Timur. Silakan Fatma untuk laporannya. Baik Reno, siang hari ini kami berada di Kampung Renteng di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, dan tadi pagi kami juga sempat mengikuti kegiatan dari Gubernur Jawa Timur serta Bupati Lumajang Thoriqul Haq berkaitan dengan meninjau langsung kondisi terkini di Kabupaten Lumajang. Selamat siang Bu, untuk kondisi terkini apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah datang di Kabupaten Lumajang ini Bu? Pada dasarnya dari kemarin sudah datang ya, tim dapur umum juga sudah datang, tim dari PU yang bawa alat berat juga datang, tim kesehatan juga datang. Jadi hari ini kegotong royongan semua pihak di grup Bupati, Wali Kota, Pak Bupati Lumajang juga ada di dalamnya. Saya minta kegotong royongan seluruh kabupaten kota untuk mengirim tim yang dibutuhkan. Pada saat ini tentu adalah tim search and rescue. Proses evakuasi itu SAR menjadi bagian yang sangat penting untuk penyelamatan dan proses pencarian. Kedua adalah tempat-tempat pengungsian. Di tempat-tempat pengungsian ini harus terkonfirmasi. Pertama adalah bahwa tim kesehatan ada. Kedua, tim logistik ada. Maka kita memang memonitor tim dapur umum apakah di Candipuro ataukah di Pronojiwo. Tadi malam saya lihat Pak Bupati juga sudah meninjau dapur-dapur umum karena memang pagi ini sudah harus mendistribusikan di titik-titik yang sudah terdeteksi. Nah, saya rasa Pak Dandim dan Pak Kapolres akan mendetailkan semua ini pada tataran ini kan tanggap darurat. Saya mengkoordinasikan dengan GMPLN karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu 30 sudah selesai sampai dini hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi, termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU, jangan ada yang kekurangan. Insya Allah kalau logistik ini kerjasama gotong royong dari seluruh daerah juga akan terus dimaksimalkan. Relawan-relawan saya mengkonfirmasi di Pronojiwo juga relawannya sudah cukup, tapi bahwa ada kendala karena ada jembatan yang itu yang putus dari Malang ke Lumajang. Jadi kita semua mudah-mudahan dengan kerjasama kerja keras kita semua, masalah yang dihadapi oleh warga terutama di Candipuro dan Pronojiwo ini bisa kita selesaikan dengan format di mana kita bisa memberikan layanan terutama pada saat pencarian dan penyelamatan masyarakat. Ya, tadi sempat juga ada rapat di Candipuro Bu, di Kecamatan Candipuro sendiri. Apa hasilnya Bu? Karena menurut pengamatan kami evakuasi ini masih berjalan terus dan ada kendala-kendala di sini, terutama belum ada alat berat di sini dan juga katanya juga masih ada helikopter nih Bu. Bentar lagi alat berat ini akan dideploy karena sudah di sini ada 2. Jadi kan titik-titik di mana kemungkinan kita akan melakukan proses pencarian dari yang teridentifikasi apakah oleh Pak Kapolres, apakah oleh Pak dan Ramil di sini yang sudah terkonfirmasi, juga Pak Kepala Desa, Pak Camat di sini yang sudah mengidentifikasi 16 rumah yang tertimbun ini terkonfirmasi kemungkinan ada 1 yang ada identifikasi kemungkinan ada yang harus kita evakuasi pada hari ini. Jadi insya Allah proses kemarin itu evakuasinya juga sudah dimaksimalkan pada saat awal terkonfirmasi bahwa ini ada guguran awan panas gitu ya dari Semeru. Jadi saya rasa kita semua akan terus memaksimalkan. Bu, mitigasi bencana yang dilakukan sendiri karena informasi yang kami terima bahwa tidak hanya kemarin sore saja atau malam, tapi
berikutnya juga masih harus waspada begitu. Untuk mitigasi bencana sendiri bagi daerah Lumajang, Malang dan lain sebagainya, ini bagaimana untuk turut membantu proses ini? Mungkin kawan-kawan bisa melihat itu masih ada penanda jalur evakuasi di sana. Ini berapa meter dari sini, artinya bahwa titik-titik mitigasi itu antara lain dari titik-titik evakuasi itu sudah disiapkan di sini. Tetapi bahwa dari fenomena gunung berapi masing-masing daerah memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, di sini misalnya Semeru ini kan ada gubah-gubah di mana kemungkinan kalau sudah meluber itu maka akan ada guguran. Di sini kemarin guguran awan panas misalnya. Ini PVMBG yang memang harus terus bisa memberikan dan membantu update dari berbagai informasi yang bisa diakses oleh terutama para Forkopimda ya di Kabupaten Lumajang. Kemarin misalnya saya melihat dari Polres Lumajang sudah memberikan opsi jalur-jalur yang bisa dilintasi ketika ada jembatan yang putus misalnya. Nah, pada titik-titik tertentu juga gardu-gardu yang sedang disiapkan untuk direaktivasi 82 itu di titik-titik mana PLN juga sudah menyiapkan. Jadi saya rasa apa yang bisa diakses informasi sedetail mungkin, secepat mungkin oleh masyarakat supaya aspek penyelamatan jiwa dan masyarakat itu bisa kita maksimalkan. Bu, nanti siang ada juga Kepala BPNPB yang datang juga di Kabupaten Lumajang sendiri. Apa Bu nanti bentuk koordinasi atau juga skenario ke depan seperti apa Bu? Jadi kan BNPB ini sudah mengirim tim rescue ya, TRC-nya juga sudah jalan, sehingga koordinasi apakah secara vertikal ataukah horizontal. Horizontal itu dalam artian Forkopimda Kabupaten Lumajang, nah, kemudian antara Forkopimda Kabupaten Lumajang dan kabupaten kota terdekat ini sudah jalan. Jadi Bupati Malang sudah kirim tim. Koordinator tim di lapangan saya juga sudah mengkomunikasikan. Jadi antara Pak Bupati Lumajang dengan Bupati Malang dan terdekat, ini Jember juga sudah kirim, ada Tagana, kemudian mereka juga ngirim TRC, dan ini tentu pada skala nasional adalah Kepala BNPB. Nanti kita bersama-sama mendetailkan lagi bagaimana action plan di saat tanggap darurat ini bisa memberikan layanan sebaik mungkin, sekomprehensif mungkin, kemudian rehabilitasi. Nantinya ini kan kita melihat ketika ada rumah-rumah yang terdampak, ada proses rekonstruksinya. Jadi ketika ada tanggap darurat, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, ini wilayah yang berkaitan dengan tugas-tugas BNPB. Kami insya Allah nanti akan mengkoordinasikan, tentu saya mendampingi Pak Bupati aja. Bentuk bantuannya untuk setelah terjadi bencana, tanggap bencana, ada rekonstruksi dan lain sebagainya, ini seperti apa Bu bentuknya? Apakah kalau yang full awal, jadi yang awal itu kita bawa ya, kemarin itu ada kidswear, ada family kit, ada berbagai kelengkapan kesehatan, kemudian pastilah sembako. Jadi berbagai hal, ada item-item kalau di BNPB dan BPBD itu sudah secara khusus diidentifikasi, misalnya adalah untuk penambahan gizi, untuk selimut. Jadi item-item itu sesungguhnya item yang standby di BPBD, kabupaten kota, provinsi maupun di BNPB. Anytime ada hal yang harus kita antisipasi, sebenarnya ini sudah siap dideploy. Tadi malam sudah terkirim itu. Ya, jumlahnya ada berapa Bu untuk jumlah korban atau juga rumah rusak apa yang akan diganti dan lain sebagainya Bu? Saya rasa ada proses yang harus terus diidentifikasi datanya. Mungkin Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Bupati akan terus update. Ya. Oke. Ya. Saya ke Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, jumlah korban lalu juga jumlah orang yang meninggal dunia atau rumah rusak sampai saat ini berapa Pak jumlahnya? Kami sudah punya data, tapi dengan segala hormat nanti akan kami sampaikan secara resmi. Biar kami hari ini fokus dulu evakuasi. Saya, Pak Dandim, Pak Kapolres sudah menurunkan beberapa personil, termasuk dibantu oleh Batalion 527, dan Rem juga membantu kami untuk melakukan langkah-langkah percepatan evakuasi. Kita tadi jalan ke sini saja sudah ada korban. Tapi dengan segala hormat nanti akan kami sampaikan secara resmi, karena sekarang sedang proses, masih ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, akan terus kita identifikasi dulu. Saya kira itu Mbak. Oke.
Pak, hingga saat ini memang proses masih terus berjalan evakuasi, namun diperkirakan nanti juga terjadi hujan dan banyak sekali masyarakat yang sudah kembali ke rumah. Apa antisipasinya agar tidak terjadi korban jiwa lagi? Ya, ini sekarang proses evakuasi ya, dan masyarakat membantu. Tentu saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ibu Gubernur juga tadi menyampaikan kepada kami untuk juga masyarakat yang prioritas evakuasi dievakuasi, terutama lansia, orang yang sakit, ibu-ibu, anak-anak. Nah, yang lain ikut membantu sekaligus mengarahkan. Karena tim evakuasinya nggak tahu mana jalan, mana yang gang, mana rumahnya Pak siapa. Nah, ini yang sekarang bersama-sama untuk saling memberitahu kondisi yang ada di rumah masing-masing. Ada kendala Pak sejauh ini Pak? Medan berat ya, tentu dengan segala kondisi. Kita harus, ini sekarang di Kampung Renteng, kalau mau ke sana itu juga tadi kita lihat kondisinya juga masih ada debu awan panasnya. Ya dengan segala kondisi saya terima kasih Ibu Gubernur memfasilitasi untuk kami berkoordinasi antar kabupaten kota. Damkar juga dari beberapa kabupaten kota terdekat sedang meluncur, dan itu semoga menjadi kemudahan kita untuk melakukan evakuasi. Baik, saya ke Pak Dandim. Pak Dandim, bentuk koordinasi seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh TNI sendiri dalam kejadian ini Pak untuk bencana alam? Penunjukan saya oleh Pak Bupati dalam tanggap bencana, kami langsung koordinasi dan organisasi. Tadi malam kita hentikan pencarian korban karena memang medan sulit untuk ditembus, masih banyak api-api yang panas yang sulit untuk ditembus oleh baik itu orang maupun kendaraan kecil. Tapi kemarin malam masih ada satu jenazah yang kita temukan dengan bantuan rekan-rekan dari komunitas off-road. Kami terima kasih juga, relawan banyak membantu kami dalam melaksanakan evakuasi, dan pagi tadi kami apelkan seluruh unsur di Kabupaten Lumajang maupun dari kabupaten lain yang dibantukan dari Ibu Gubernur, baik Jember, Probolinggo, kami apelkan ada kurang lebih 700 lebih personil. Saya bagikan sektor yang paling utama search and rescue, yaitu di Curah Koboan, Bondeli, Renteng ini tadi seperti rekan-rekan lihat, dengan titik-titik yang eksak yang ada informasi kami dapat. Kemudian di Geladak Perak. Target ke depan seperti apa Pak untuk evakuasinya? Apakah hari ini diselesaikan agar tidak terlalu berlama-lama begitu apabila ada korban yang tertimbun begitu Pak? Semaksimal mungkin kami berupaya mencari dengan alat yang ada yang sudah didukung, alat berat, beko dan loader, dengan personil gabungan ya. Tetap maksimal hari ini, kita maksimal termasuk besok sampai tuntas. Oke. Adakah kendala Pak yang dihadapi sendiri Pak? Yang jelas medan dan kita bersama-sama lihat masih cukup panas, lahar maupun abu dan pasir yang ada di wilayah sini, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Dandim, terima kasih Bu Gubernur, dan terima kasih Bupati untuk informasinya. Kami masih tunggu update lebih lanjut, dan pemirsa hingga saat ini kami masih menunggu adanya kedatangan dari Kepala BNPB, yakni untuk informasi lebih lanjut lagi bagaimana untuk penanganan sendiri. Dan informasi yang kami terima bisa saya tunjukkan di sini bahwa saat ini saya berada di pinggir di daerah aliran sungai Das yang berada di Kampung Renteng, Dusun Sumber Wuluh di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, dan baru saja sekitar 15 menit atau 20 menit yang lalu kami berjarak sekitar 1 kilometer dari sini, pihak TNI, BBBD, lalu juga ada tim rescue maupun relawan maupun dari warga sendiri ini menemukan seorang pria yang belum diketahui identitasnya dan berjenis kelamin laki-laki tentunya, dan ini memang ditemukan dalam keadaan, mohon maaf sebelumnya, mengelupas karena jenazah atau almarhum ini tertimbun di areal persawahan saat dia mencoba untuk mengevakuasi dirinya, mencoba untuk melarikan diri saat
terjadi banjir lahar kemarin dikarenakan jenazah ini diperkirakan terhimpit karena bagian daerah timur dan juga barat ini banjir lahar terjadi sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Dan informasi yang kami terima di Kampung Renteng di sini ada sekitar 10 orang yang masih belum ditemukan dan 20 menit tadi sudah ditemukan, berarti masih ada 9 orang yang belum ditemukan. Sementara itu di dusun atau di desa Sumber Wuluh sendiri ini ada sekitar puluhan warga yang masih belum ditemukan dan hingga saat ini tim evakuasi dari BPBD, TNI maupun Polri masih berusaha untuk mencari korban yang masih hilang. Dan berdasarkan pengamatan dan juga informasi yang kami peroleh, kemarin sudah ditemukan 1 jenazah yang berada di Kobokan. Lalu pagi tadi kami juga sudah berada di Desa Bondeli juga untuk menjemput 1 jenazah yang berjenis kelamin perempuan, dan baru saja ini tadi juga ditemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berada di Kampung Renteng. Dan kondisi saat ini menurut informasi yang kami terima, mengapa kami berada di tepian setelah kami berada di agak tengah di sana, karena debit air yang terjadi atau debit air saat ini sedang meningkat, yakni lahar diperkirakan akan turun. Bisa kami tunjukkan bahwa di sana ada awan gelap di bukit atau juga di puncak Gunung Semeru, sehingga ditakutkan apabila ada hujan turun lalu juga kondisi yang semakin siang, ditakutkan nantinya akan membawa material terutama banjir lahar ini juga harus diantisipasi oleh masyarakat sekitar. Dan hingga saat ini tim dari tim gabungan sendiri ini masih berusaha untuk mengevakuasi, terutama juga memberi peringatan kepada warga yang masih berada di tengah-tengah di area das ini, dikarenakan apabila tidak diberi peringatan maka ini sangat membahayakan nyawa mereka. Dan aktivitas warga saat ini yang mayoritas adalah mereka masih membersihkan rumah apabila rumahnya ini tidak terdampak dari banjir lahar. Namun berikutnya adalah aktivitasnya mereka berbondong-bondong untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Tadi kami melihat ada yang membawa kulkas, lalu ada peralatan pribadi seperti baju, pakaian, bahkan kasur juga ini dibawa oleh warga menuju ke tepian untuk diselamatkan. Dan hingga saat ini posko-posko juga masih dibuka atau masih disediakan oleh pihak pemerintah sendiri, walaupun saat ini siang hari ini cukup sepi dikarenakan banyak warga yang saat ini melakukan aktivitas di rumah masing-masing maupun mencoba mencari keluarga masing-masing. Dan untuk tambahan informasinya, Reno, tidak hanya warga saja yang dinyatakan hilang atau puluhan warga dinyatakan hilang di daerah atau di desa Sumberwuluh ini, namun juga ada sekitar 17 penambang pasir atau petugas penambang begitu yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan dari kantor penambang tersebut juga sudah tertimbun sehingga tim evakuasi saat ini juga masih mencoba mengevakuasi dari penambang tersebut maupun warga yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Reno. Terima kasih rekan Fatma Ayu atas laporannya langsung dari Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Tetap jaga keselamatan karena BMKG memperkirakan di sebagian besar kecamatan lereng Gunung Semeru hari ini sejak pukul 12 akan turun hujan. Terima kasih rekan Fatma Ayu atas laporannya.